Oke, halo assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kisah Tiko. Dan tentunya pendapat saya, bagaimana sih pandangannya, kenapa ketika pihak keluarga almarhum ayah dari Tiko ini muncul mengklarifikasi untuk meluruskan masalah yang sebenarnya, tapi kehadirannya justru kurang disambut baik oleh para netizen. Ya, akhir-akhir ini memang media sosial Indonesia kita ini sedang diramaikan dengan pemberitaan dari kisah Tiko, seorang anak yang begitu sangat berbakti terhadap ibunya. Dia hidup di sebuah villa mewah, ya, rumah besar, yang dimana dia merawat ibunya yang mengidap penyakit ODGJ selama 11-12 tahun. Artinya di sini Tiko dari umur 11 tahun itu nggak kebayang ya, dari umur 11 tahun masih kecil-kecilnya sampai sekarang umur 23 tahun dia merawat ibunya dalam keadaan sakit. Bagaimana caranya Tiko ya mentalnya kuat, dia bisa kuat merawat ibunya, sedangkan ibunya sakit, kemudian dia harus membagi waktu bekerja untuk mencari uang, untuk mencari kebutuhan hidup untuk makan dia dan ibunya, dan juga tanpa adanya listrik dan air bersih. Tanpa adanya listrik dan air bersih ini di kehidupan kita semuanya, yang misalnya dari sebagian masyarakat yang ekonominya di bawah standar sekalipun sepertinya agak-agak gimana ya, agak tersiksa gitu tanpa listrik dan air. Apalagi Tiko yang sebenarnya ini dari keturunan orang kaya, sedangkan dia mengalami takdir ini, itu sangat luar biasa sekali Tiko kesabarannya. Maka dari itulah mengapa banyak sekali netizen yang simpati dan mendoakan Tiko. Namun ada yang menjadi masalah adalah ketika munculnya pihak dari keluarga almarhum ayah Tiko yang meluruskan masalah yang sebenarnya, tapi justru disambut kurang baik oleh para netizen. Menurut saya, netizen di sini menyambut kurang baik dikarenakan dalam segi nada suara di telepon tersebut itu agak ngegas ataupun agak sewot. Itu seperti marah ya kepada Tiko. Dan yang paling membuat netizen sebel adalah ketika pihak dari keluarga ayahnya ini mengancam akan menuntut Tiko dikarenakan menceritakan berita-berita ataupun hoax yang menurutnya itu tidak benar. Padahal sebenarnya kalau kita melihat kisahnya dari awal sampai saat ini, Tiko tidak menceritakan kejelekan dari ayahnya ataupun tidak menjelekan ayahnya, tidak menjelekan keluarganya yang tidak memperhatikannya, dan tidak juga menjelekan para tetangga. Selama ini attitude dari seorang Tiko ini baik, bahkan netizen pun menyanjung itu. Dari public speaking pun itu kayak bukan orang-orang biasa. Saya pun sempat heran, seorang Tiko ya yang hidup tidak begitu banyak bergaul dengan teman-temannya gitu, dia bisa mendapatkan attitude yang baik dalam segi bicara, dan juga bicaranya itu nggak muter-muter, bicaranya itu nyambung kayak orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi menurut tetangga memang pendidikan dari si Tiko ini bagus, jadi saya kurang tahu kalau pendidikan Tiko ini sampai sarjana ataupun SMA, tidak tahu. Tapi yang pasti netizen menilai bahwasanya Tiko ini adalah orang baik. Dari segi pelakuan kepada ibunya yang begitu lama merawat ibunya yang ODGJ, ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana coba Tiko bisa mengatur waktu untuk bekerja dan merawat ibunya secara gitu dia sendirian tanpa bantuan orang lain. Dan ternyata saudaranya pun tidak tahu jika Bu Eni ini seperti ini gitu. Mereka nantinya kedepannya saya tidak tahu seperti apa. Yang pasti netizen berharap youtubers yang lebih awal ya bertemu sama Tiko ini tidak putus silaturahmi sampai di situ saja ya. Jangan sampai putus silaturahmi ketika nanti misalnya si Tiko ini sudah tidak viral lagi namanya ataupun kisahnya. Kita semua berharap para netizen agar teman-temannya, para youtubers yang sekarang dekat dengan Tiko ini tidak putus silaturahmi dengan Tiko, dan jika ada masalah apa-apa dengan Tiko, mereka bisa ada di belakang Tiko. Meskipun secara dalam kekeluargaan misalnya nanti teman-temannya Tiko ini ataupun para youtubers ini dianggap tidak boleh untuk mencampuri urusan orang, tapi bagaimanapun kan yang bertanya, yang memviralkan kisah itu sehingga si Tiko ini buka suara kan mereka juga. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab jika ada masalah apa-apa ataupun tuntutan dari pihak
keluarga ayahnya itu. Itu sih harapan kita ya, agar mereka ini berada di belakang Tiko dan terus menjalin silaturahmi sampai kapanpun, karena bagaimanapun Tiko ini adalah seorang anak yang benar-benar kuat banget sampai sekarang ya. Dan kalau misalnya dari pihak keluarga ayahnya ini mengatakan jika Tiko ini bukan anak kandung dari ayahnya yang sudah meninggal ini, apakah Tiko sudah mengetahui hal tersebut? Tentunya kalau misalnya Tiko tahu masalah ini, dia bukan anak kandung ayahnya sudah meninggal, apakah mungkin dia akan berpikiran untuk mencari ayahnya yang asli? Saya tidak tahu itu bagaimana pikiran Tiko nantinya. Kasihan banget, justru ini sebenarnya menambah masalah Tiko. Namun apapun itu, yang pasti netizen menilai bahwa Tiko ini anak yang soleh, anak yang baik. Tidak peduli keluarganya bagaimanapun, ya tidak terlalu berharap lah, jangan sampai begitu melepaskan kepada saudara-saudaranya, karena kita tahulah setiap orang pun saudara itu tidak begitu peduli terhadap kita ya. Yang peduli kepada diri sendiri kita tuh ya kita sendiri gitu. Jadi untuk itulah mengapa para netizen berharap agar orang-orang yang sudah dekat dengan Tiko ini selalu ada di belakang Tiko. Itu aja sih. Dan mengapa mereka menghujat? Klarifikasi pelurusan dari pihak keluarga ayahnya dikarenakan tadi nadanya ngegas dan juga mengancam menuntut Tiko. Tapi artinya mengancam Tiko untuk dilaporkan bukan berarti Tiko sekarang sudah cerita dia akan dilaporkan, bukan ya. Tapi dia mengatakan bahwasanya pihak keluarga ayahnya itu, kalau Tiko bicara lagi di depan media, YouTube ataupun TV dengan menceritakan kalau dia ini menceritakan masa-masa yang dia alami, maka dia akan dituntut. Tapi kalau misalnya Tiko enggak cerita lagi ya enggak gitu. Jadi artinya itu hanya ancaman saja, bukan langsung dilaporkan. Dan sekarang Tiko ini saya lihat tadi di dalam cuplikan dia tidak mau berbicara di media lagi ya. Dia tidak mau diangkat lagi suaranya. Dia lebih fokus untuk mengurus ibunya. Mungkin dia ketakutan, takut salah bicara lagi. Padahal kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan dari awal sampai akhir, dari video podcast manapun, dari media wartawan manapun, si Tiko ini tidak menjelekan siapapun ya. Si Tiko ini tidak menjelekan siapapun, dan netizen pun tahu itu. Terkait tidak bertanggung jawab ayahnya atau tidak, itu hanya spekulasi netizen lain, hanya perkiraan ya, bukan yang keluar dari mulut Tiko. Namun apapun itu, yang kita doakan adalah semoga Tiko baik-baik saja. Dan banyak orang yang sayang sama Tiko dari jauh, meskipun mereka tidak membantu, tidak bertemu dengan Tiko, karena memang sudah banyak yang membantu. Dan kita harapkan yang terbaik aja, dan karena mereka juga sudah berdamai, semoga dipertemukan dengan keluarga-keluarganya yang baik-baik, karena keluarganya juga ada yang tidak tahu sebenarnya keadaan Bu Eni sekarang tuh ODGJ gitu. Mungkin nantinya akan dipertemukan yang harus seperti apa, dan konon katanya saudara Ibu Eni itu ada tadi ya, masih ada. Dan kita akan bahas lagi nanti ke depannya pakai Google Maps. Ada Google Maps yang menunjukkan lokasi dari saudara Ibu Eni yang masih ada. Bagaimana kira-kira komentar netizen?